Talking about networking, kita mau tanya-tanya sama Mbak Fe nih ya, yang lebih lanjut terkait dengan hal itu. Saya geser dulu mejanya, ini agak goyang-goyang. Mbak Fe ini kan merupakan CEO dan juga co-founder dari Kumpul. Ceritain dong Mbak ke kita, Kumpul tuh sebenarnya apa dan siapa aja yang bisa ikut ngumpul? Kumpul untuk mengumpulkan orang itu ya. Jadi sebenarnya asal muasalnya Kumpul tahun 2015 dulunya itu coworking space. Tapi kenapa saya bikin coworking space? Karena saya berpikir ini Indonesia kan negara yang katanya. Terbesar di Asia Tenggara, negara muslim terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi ya kalau waktu itu saya keluar negeri atau ke negara lain, banyak loh yang nggak tahu Indonesia itu apa atau di mana. Itu. Jadi saya merasa kenapa ya kita kurang terkenal, kurang berdaya, kayaknya kurang kaya nih gitu. Jadi kalau kita bisa ngedorong ini, kita harus dorongnya dari mana? Jadi waktu itu mikir saya ya orang biasa, kita dulu cuman pegawai gitu ya, kita bisa bikin apa nih? Dan coworking space itu awalnya untuk bikin akuarium melihat kira-kira saya tuh bisa punya audience gitu ya. Di coworking space itu kan orang-orang kayak Mas Wadid gini nih, yang punya bisnis kecil, yang talent kreatif, dan juga mungkin startup founder at that time. Nah saya pikir orang-orang seperti ini itu yang justru bisa ngegerakin ekonomi. Nah tapi kenapa di Indonesia kayaknya kalau bilang pinter 11-12 kok gitu sama mungkin kalau kita bilang anak-anak dari negara lain. Tetapi ketika bikin sesuatu kenapa anak dari negara lain itu kok bisa lebih gampang sukses dibanding anak-anak di Indonesia. Jadi kita ngelihat lagi ekosistemnya. Tadi Mas Wadid bilang kalian muda gak nothing tulus, cuma punya banyak waktu, belum ada terlalu banyak tanggung jawab. Misalnya mesti ngasih makan anak, bayar uang sekolah, bayar listrik gitu ya. Nekat aja dulu gitu. Tapi untuk beberapa orang nekat itu sangat menakutkan Mas. Jadi tadi benar banget Mbak Mevri lihat networking itu penting dan juga komunitas itu penting. Jadi di coworking space dulu kita berpikir bahwa kita bisa nih menampung menjadikan ini platform untuk orang-orang dengan minat yang relevan dengan minat tertentu untuk datang bergabung bersama ketemu. Jadi mungkin itu harus dengan sesuatu yang menarik. Jadi kalau saya mau menarik orang-orang seperti Mas Wadid dan yang mungkin berminat di sekitar itu gitu ya di industri ini banyak mungkin programnya harus yang sesuai dengan itu. Jadi mungkin saya undang orang yang kayak kreator atau mungkin ada certain upskilling atau workshop atau mungkin networking tapi yang temanya seperti itu. Nah tempat-tempat kayak at Amerika gini juga. Ini dulu kan nggak ada. Kita bicara tentang 10-15 tahun yang lalu loh, gitu ya. Nah, di mana orang bisa datang berkumpul dan kita bilang bahwa teorinya itu 3P biasanya, place, program, dan people. Dengan demikian program ini bisa undang orang-orang yang tepat dan si place-nya ini bisa jadi kayak jangkar untuk bisa meneruskan apa yang lagi mau dibangun oleh si komunitas ini. Oke. Tapi kan kalau kita ngomongin hal yang tadi sempat dijabarkan oleh Mbak Fe ya, bisa dikatakan yang juga penting adalah sustainability-nya. Kayak kita ngumpul gitu kan, kita ngobrol rame-rame, tapi untuk membuat orang-orang ini terus bisa berkembang, bertahan, dan terus juga punya jaringan-jaringan lain gitu, jadi tantangan tersendiri kan, itu how to make it happen. Benar banget Mbak. Jadi setelah kita bikin setengah mati banget nih ngomongin coworking itu apa, kenapa perlu untuk kerja dari situ, ketemu, kenapa harus bikin bisnis, kenapa harus mulai berkarya gitu. Ini kan butuh keberanian, butuh modal, terus nanti yang ngegaji aku siapa gitu ya. Nah jadi pelan-pelan bersama dengan teman-teman yang lain kita dulu juga bikin asosiasi coworking Indonesia dan kita pelan-pelan melihat pain point-nya apa sih dari komunitas kita. Ternyata pain point atau rasa sakit yang diderita oleh orang-orang yang mau berkarya ini bukannya tempat kerja.
Jadi tempat penting untuk jadi jangkar, tapi yang banyak dialami, banyak orang merasa tidak punya akses. Kita mungkin tinggal di Jakarta nih teman-teman, ada banyak yang bukan dari Jakarta gitu ya. Saya selalu bilang kadang-kadang orang Jakarta itu halu, saking gedenya nih Jakarta, kita pikir Indonesia itu Jakarta. Nah, ketika kita ke kota-kota lain, perspektif lokal dan juga keterbatasan terhadap akses, network, kesempatan untuk memperoleh beberapa skill, reskilling, upskilling, capacity building, atau mungkin pingin connect sama mentor yang tepat, atau mungkin punya informasi aja kalau saya mau melakukan apa gitu ya, tadi stepnya apa sih, aku harus kemana dulu sih gitu ya, aku harus kontak siapa, atau butuh funding is not everything dalam membuat sesuatu, tapi misalnya tahu aja informasinya, financial aksesnya itu gimana, apakah harus ada pinjaman seperti Mas Wadid kemarin ini, atau mungkin ada yang mau invest gitu ya, kalau mau invest caranya seperti apa, channel-channelnya seperti apa. Banyak sekali teman-teman di daerah-daerah tuh nggak tahu aja gitu. Nah, jadi Kumpul tahun 2017-18 itu kita shift ke banyak fokus ke program yang memberikan akses-akses ini. Programnya itu tentunya berbeda-beda untuk di tiap entrepreneurial journey. Ketika kita baru mau mulai punya ide, baru mau bikin namanya ideation gitu ya, terus mau bikin prototyping, kebutuhannya beda nih sama yang udah punya company, terus mau growing gitu. Atau yang baru mulai juga tapi baru, tadi Mas Wadid ngomong tentang product market fit gitu ya. Ya itu ada fasenya lagi sendiri, kita udah punya produk, tapi market gigit gak? Kalau kita lempar orang beli gak? Nah, cara paling efektif untuk melakukan itu tanpa membakar terlalu banyak uang gitu ya, dan tanpa harus rugi pas kita lempar ke pasar udah modal banyak-banyak, tahu-tahu orang nggak beli gitu kan, itu caranya gimana? Nah, jadi Kumpul bikin banyak program inkubator, akselerator, pendampingan yang bisa diikuti oleh berbagai komunitas anak-anak muda. Gak usah muda juga gak apa-apa. Semua yang berjiwa muda juga semua boleh. Semua yang berjiwa muda untuk mau mulai melakukan sesuatu sesuai dengan sektor passion dan gimana ada aspek ekonomisnya di situ. Itu sustainability, kadang kalau kita ngomong sustainability mikirnya environment lah. It's actually no ya. Sustainability itu kita bisa terus bertahan hidup berkelanjutan dan itu adalah model bisnis. Model bisnis yang sehat. Ketika kita punya sesuatu kita jual ada margin, orang beli itu bisnis. Kalau kita suka kita kerjain orang gak beli itu namanya hobi. Lebih luar biasa lagi kalau bisa kayak Mas Wadid ya tadi, hobinya jadi bisnis juga gitu. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Fe dan juga Mas Wadid. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab sama saya, nanti mau gali lebih lanjut tentang IVLP program that you both like participated in. Kita ngomongin soal tadi Mbak Fe, bisnis startup, kemudian juga industri kreatif, peran mentor ini kan juga penting ya. Ketika kita semua kayak tadi udah tahu nih maunya apa, terus harus ngapain aja. Tapi kalau di tengah-tengah terjadi tantangan, terjadi badai gitu, kadang bingung nih harus pegangannya sama siapa, nanya sama siapa gitu. How does it work in Kumpul kalau when we're talking about mentorship dan tadi pendampingan mungkin bagi teman-teman yang participated in your program? Ada beberapa orang yang merasa harus bekerja dengan orang lain dulu untuk belajar gitu ya. Ada yang mungkin bisa langsung nekat bikin usaha sendiri. Mas Wadid aja sempat kerja kan ya. Jadi di situ kita juga selalu biasanya belajar nih organisasi dilakukannya seperti apa, tipe-tipe leaders yang efektif, yang tidak, ya kan. Tetapi di dunia yang lebih informal, ini kan kita mau membuat banyak jembatan-jembatan kecil karena ini banyak selokan-selokan nih yang kita nggak kelihatan. Tiba-tiba pas kita mau jalan, terperosok nggak sukses gitu ya. Nah jadi Kumpul itu dengan berusaha bikin dengan program ini tuh jembatan-jembatan ini sebenarnya. Gimana caranya? Kita langsung identify tipe mentor yang mungkin bisa secara spesifik membantu di bidang itu. Ada suatu startup atau company yang mungkin kesulitan dari segi pengaturan keuangan atau marketing atau justru product development. Nah, ada mentor-mentor yang fokusnya di sana.
Misalnya ketika aku engage Mas Wadid nih, tolong dong mentorin satu startup aku nih yang untuk kayak produk development kreatifnya gimana, atau lagi mau belajar tentang IP-nya gitu ya. Jadi ada satu sesi di mana si startupnya juga harus banyak bertanya. Mentor itu adalah orang yang cukup dermawan, generous enough to share about not just their successes but also their mistakes and failures. Jadi ketika sesi mentoring, kita akan share gitu cara, tips and trick yang mungkin sesuai pengalaman kita dulu, tapi juga kebodohan kita dulu. Supaya dulu it took me let's say 5 years to get there, buat kamu jangan 5 tahun lah, setahun aja. Karena udah belajar dari kita itu kan ya. Nah, tapi mentor juga bukan mama kamu, bukan kakak kamu, bukannya dosen juga ya. Jadi jangan berharap disuapin dan ditanya dan dikejar gitu. Udah bagus ada akses terhadap orang yang mungkin sudah lebih berpengalaman dan punya real life experiences tentang hal-hal yang pernah dilakukan. Tapi juga mungkin kalau misalnya ada yang nanya kayak gini, kita bisa bilang, waduh, aku sih belum pernah ya. Tapi mungkin tunggu, aku mungkin bisa cari temen yang udah pernah nih. Kan we all have networks. So who can try to open doors and access for you of knowledge, of information. Yeah, that's really valuable. Ya, itu sih kata kunci yang dari Mbak Faye sampaikan tadi. Kadang tuh the most valuable things that we can learn itu from our mistakes or other people's mistake, right? Dan dapatnya dari mana ya tadi? Taunya dari networkingnya ada gitu. Misalnya teman-teman dari Mercu Buana gitu, aduh nggak pernah tuh mengalami masa-masa seperti ini. Oh, tapi teman dari Poltek udah pernah. Gimana sih caranya waktu itu menghadapi masalah A gitu kan? Dan itu semua bisa terbangun dengan adanya komunikasi, networking yang juga jadi kunci yang penting gitu. Dan ngomongin lagi-lagi soal pengalaman, networking, ada satu benang merah nih antara dua pembicara kita. Dua-duanya merupakan alumni dari IVLP. Nah, saya mau persilakan, ini Mas Wadid mau minum dulu atau mau jawab dulu nih kira-kira? Boleh share dong ceritanya, ngapain aja sih waktu itu dan what is actually IVLP? I mean, mungkin beberapa teman-teman di sini masih ada yang bertanya-tanya. Oke, kalau dari sisi saya mendapatkan mengikuti program IVLP tahun 2018 bersama Mbak Faye. Kita kunjungan ke beberapa kota, ke Charlotte, ke Cleveland, DC, Baltimore, Seattle. Jadi agak-agak lupa harus diajak lagi nih berarti ya. Tapi saya cuma ingetnya tim-tim basketnya soalnya. Saya suka NBA kebetulan. Tapi kami di sana banyak mengunjungi tempat-tempat kreatif yang itu semua membuka wawasan baru saya, membuka perspektif baru saya, memberikan referensi baru. Karena kalau secara konsep sebuah memori yang diingat itu cuma 3, yaitu tempat, lalu narasi, berikutnya adalah apa itu? Bukan, saya lupa. Emosi. Ya, itu 3 hal yang bisa mengingat memori kita. Nah, tempat-tempat yang kami kunjungi itu yang memberi saya validasi bahwa ternyata mereka malah lebih liar dalam hal kreativitas. Yang itu yang membuat mereka berani, kenapa saya nggak berani juga gitu. Jadi itu yang saya implementasikan di beberapa bisnis saya. Jadi lebih banyak ke inspirasi-inspirasi baru. Oke, itu tadi yang didapat dari Mas Wadid. Mbak Faye, apa yang paling diingat banget dari program IVLP ini? Banyak sih. Jadi waktu itu nama program IVLP ini adalah International Visitor Leadership Program. Dan dulu tema yang kita ikuti itu adalah Creative Economy and Entrepreneurship Incubator. Jadi sangat spesifik memang untuk belajar tentang hal tersebut ya, tentang creative economy. Kita dibawa dari East Coast to West Coast to 5 cities. Terus jadi kita belajar tentang banyak hal. Lagi-lagi ya tentunya kita punya perspektif yang berbeda ya. Orang itu kan punya pandangan dari segi kreatif, ada validasi, oh ini mereka sangat kreatif, mereka aja berani, aku juga bisa.
dan untuk saya juga ada validasi untuk pembuktian di Amerika itu banyak kota atau player yang investasinya di ekosistem. Nah ini yang kita belajar. Kita belajar waktu di Charlotte itu mereka ternyata ada growing population. Jadi I think if I'm not mistaken year on year ada 5% itu orangnya terus nambah. Cleveland sebaliknya turun dia populasinya, tapi terus Cleveland bikin apa? Dia shifting dari manufacturing alat besi berat gitu, jadi ada sektor health, ada a lot of innovation in health, dan city government-nya bahkan investasi di tempat-tempat yang sektor kreatif ekonomi seperti co-working space atau kayak beauty salon, jadi untuk kayak makeup artist and all that. So, mereka melihat ada potensi di situ. Ini sesuatu yang baru buat saya karena di Indonesia pada saat itu pemerintah Pemda, Pemkotnya nggak ada melihat ke sana gitu ya. Jadi bisa sesuatu yang kita ambil contoh dan kita advokasiin juga. Tadi siang kita berdua juga hadir di forum US Business for Indonesia, Creative Economy Forum di Four Seasons, dan saya share juga tentang contoh yang di DC ada namanya Union Kitchen. Union Kitchen ini seperti kayak makerspace atau coworking atau hub, tapi untuk F&B, food and beverage ecosystem. Dan ini menurut saya sangat saya sangat impress, makanya masih ingat sampai sekarang gitu. Di sana kalau di Amerika itu juga banyak UKM-nya kita kan, kayak UKM-nya kita. UKM kita tuh paling banyak apa sih, jualan makanan gak sih? Ya, tapi kalau misalnya jualan makanan itu ada challenge-nya juga gak sih? Kita harus ada BPOM, kita harus ada halal, ada standar, ada marketing, ada lalu abis ini kita mau pasarin kemana, mau masuk supermarket misalnya gitu kan. Nah di hub ini itu juga disediakan kayak what you call it, like sharing economy. Jadi ada alat-alat industrial yang bisa dipakai. Kalau kita masih bisnis kecil, kita bisa sanggup nggak sih beli oven industrial yang atau nggak mixer yang bisa langsung 100 kilo? Kita nggak sanggup, itu mahal banget gitu. Nah kita bisa beli membership di situ, kita bisa pakai jatah untuk pakai dan testing and then creating our food, dan juga mungkin ada sistem yang kayak retort, jadi bisa divakum. Jadi kita produksi 2 hari dalam sebulan, lalu udah punya bahan untuk jualan sebulan gitu kan. Nah juga mereka ada channel untuk supply ke supermarket, logistik, dan lain sebagainya. So itu baru satu sektor, ya kan. Untuk IP tadi ngomong soal Cican, kita visiting maybe 1-2 tempat yang focusing juga di IP, namanya Enventis, I think it's in Charlotte. Dan dia itu adalah makerspace dengan 3D printer, dengan product designer, dan mereka bilang oke, kamu mau datang, mau beli putus, mau bayar jasa kita gitu ya untuk start producing this sama testing bahwa ini produknya bisa apa enggak, atau kita mau split IP atau IP-nya kita invest bareng. Jadi dia ada tuh berdinding-dinding gitu ya, dipigurain, aku ingat frame IP. Jadi di Amerika itu benar-benar banyak sekali udah it's an IP business. Dan kalau kita ngomong creative economy, itu sebenarnya memang tujuannya adalah untuk nge-push si IP ini sih. Itu yang Indonesia mungkin masih harus belajar dan push lagi tahun ini. Oke, banyak pembelajaran yang juga didapat tentunya dari program yang dilaksanakan bahkan dari 2018, masih inget banget gitu ya runutannya seperti apa saja yang didapatkan selama programnya. Oke, now kita mau masuk ke Q&A session. Jadi for anyone who wants to ask question, just raise your hand and then later on at America team will help you with the microphone. Jadi adakah yang ingin bertanya? You can ask anything. Lagi-lagi kita di ruang diskusi ini, ruang diskusi yang aman ya. It's a safe place for us to discuss anything as long as nggak ada unsur saranya. Jadi kalau mau nanya apapun, tenang saja. Bisa langsung nanti dijawab oleh para speakers kita hari ini. Jadi kalau masih ragu-ragu, aduh kalau nanya ini malu nggak ya kira-kira? Don't be. Jadi ini justru kesempatan buat tanya langsung dan bisa langsung dijawab oleh 2 pembicara kita yang tentunya luar biasa banget. Ada yang mau nanya atau mau sharing? Udah ada di sini ya. Oke, sweet deh berdua. Enggak ya?
Yang pakai kacamata dulu mungkin. Karena tadi udah sampai mau naik kursi ya Mas. Jadi kita kasih kesempatan dulu. Boleh berdiri. Oke. Sebutkan namanya siapa. Berdiri boleh. Sebutkan namanya siapa. Pertanyaannya untuk siapa. Dan apa pertanyaannya. Oke, perkenalkan semua, selamat sore. Nama saya Monica Tandia Bedari dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin bertanya untuk Mas Wadid. Jadi dari tadi sangat pemaparan materi yang sangat luar biasa ya Mas. Terima kasih untuk inspirasinya. Pertanyaan saya itu sebelumnya saya cerita sedikit. Jadi dari saya SMA, saya itu senang sekali untuk melihat teman saya menggambar. Jadi saya nggak bisa menggambar, tapi saya senang sekali ngeliat teman saya menggambar. Dan kebetulan saya suka sekali untuk menciptakan ide bisnis. Jadi kadang saya suka nge-guide teman saya yang suka bisa gambar itu untuk masuk ke beberapa ide saya atau project-project yang lagi saya jalani seperti itu. Nah, tapi belakangan ini gitu ya, kita kan lihat ya ada beberapa isu terkait dengan creative artificial intelligence gitu. Yang dimana teman saya ini akhirnya merasa, by the way teman saya itu akhirnya di ISI Yogyakarta, diambil kuliah di kafe. Dan akhirnya dia merasa ragu gitu, apakah dengan adanya artificial intelligence ini kemampuan dia itu terancam gitu. Sehingga nanti akan menjadi peluang dia untuk tetap hidup gitu ya, tetap survive dalam dunia kerja. Dalam arti itu apakah bisa atau enggak dengan adanya artificial intelligence ini. Dan dari sisi saya yang sering memakai teman saya untuk proyek saya ini, saya juga berpikir setelah saya coba-coba kan, oh ternyata buat mockup saya gak perlu sama teman saya lagi, saya bisa gitu untuk ide-ide yang singkat gitu ya. Nah, tapi setelah saya mendengar pemaparan materi dari Mas Wadid, itu sangat menarik gitu. Jadi saya merasa, oh ternyata demand dari industri kreatif ini masih ada gitu dan juga banyak sekali ide-ide originalitas yang justru semakin diminati gitu ya Mas. Nah, pertanyaan saya, kalau dari Mas Wadid sendiri, apa yang Mas pikirkan gitu ya terkait dengan isu-isu ini supaya kita nih anak-anak muda tidak merasa AI sebagai ancaman gitu, apalagi khususnya di dalam industri kreatif dan apakah Mas Wadid bisa memberikan inspirasi buat kita semua yang menyatakan bahwa sebenarnya demand industri kreatif itu justru semakin membuka peluang bagi teman-teman yang punya kemampuan dalam hal seni dan juga bisnis seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Monica. Boleh tepuk tangan dong buat Monica dari Mercu Buana. Kalau boleh tahu tadi nama temannya siapa yang diisi? Mustika Aldila Prayitno. Nah, Mustika dengar baik-baik jawaban dari Mas Wadid ya. Nanti kamu kirimin ya linknya ini ya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Seneng nih kalau semangatnya, energi positifnya seperti ini. Ini benar-benar tantangan sih untuk semuanya ya Mas Wadid. Jadi kalau boleh dirangkum tadi dari ceritanya, gimana sih sebenarnya pandangan Mas Wadid terkait dengan AI, terutama di industri kreatif? Satu, itu beneran jadi ancaman, peluang. Kalau memang ancaman atau peluang dan gimana kita cara ngadepinnya? Harus apa? Silakan. Baik, di industri konten visual itu jalannya cuma dua. Kamu mau pilih jalan service atau jalan IP development. Dua-duanya sudah saya jalani semua. IP development kayak Van Cican tadi, jadi membangun dulu karakternya. Jadi kamu invest di awal, tapi kadang-kadang juga belum tentu berhasil. Itu resikonya. Kalau service, mungkin kamu bisa lebih cepat dapat duitnya. Kayak tadi saya service bikinin video klip padi, itu langsung dapat duit. Tapi mungkin kamu akan bersaing dengan banyak kreator lainnya. Nah itu adalah tantangannya di situ. Apalagi dengan penambahan AI tadi. Jadi saingan untuk service akan semakin challenging. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menghindari adanya AI. Jadikan AI itu sebagai, kalau orang bilang coworker kita, partner kita untuk mempercepat prosesnya. Jadi mungkin itu yang bisa kita jawab. Tapi kalau saya memang usulnya menghadapi AI itu kita sebagai kreator harus declare sebetulnya.
apakah kita ini pakai AI apa enggak. Jadi ketika kita berkarya, kalau kita pakai AI kita harus declare ini adalah karya AI gitu. Karena akan beda apresiasinya. Jadi saya membayangkan kayak logo halal ini. Logo halal aja harus ditempel gitu ya, bahwa ini halal dan tidak gitu. Ini juga sama, nanti suatu saat ada logo AI gitu, yang berarti kita bisa notice ini adalah AI. Jadi itu juga untuk kepentingan kita publik umum ya, dimana ini ternyata fake news gitu, karena memang ini permainan AI saja. Lalu kalau ditanya bagaimana potensi industri kreatif, Indonesia itu punya kementerian yang fokus kepada industri kreatif, namanya Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu salah satu bukti bahwa memang ada masa depannya, karena bahkan ada menterinya, gitu, ada kementeriannya yang ngurusin itu. Jadi buat saya negara aja sudah memandang bahwa ini penting gitu. Jadi ya jangan takut untuk terjun di dunia kreatif, industri kreatif. Oke, baik. Sebelum itu mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya nih Mas. Kalau tadi kan Monica lebih tanya gimana tantangannya, apakah itu peluang, ancaman atau apa. Saya justru tertarik dari sisi orang yang ada dalam industri itu sendiri. Memandang orang-orang yang quote-unquote menggunakan karyanya dengan ditambah gitu ya, dipoles oleh AI. Dan juga yang memang pure tanpa AI. Ada perbedaan gak sih pandangan? Coba kita mau denger ya. Honest thoughts from Mas Wadid. Perbedaan dari sisi visualisasinya atau visualisasi, apresiasi atau apa? Ada nggak sih? Apakah itu menjadi apa ya? Kalau di murid-murid saya pada anti AI, okay. Di SMA saya atau kalau di akademi saya di kursus kita memang mempelajari AI hanya untuk mempercepat, membantu. Tapi kalau di anak-anak SMA itu malah lebih idealis biasanya. Dia tidak terlalu pusing dengan AI. Jadi dia pingin sesuatu yang original dari tangan dia sendiri. Oke. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Wadid sudah menjawab. Monica, nanti jangan lupa dikasih tahu temennya yang di sana ya, biar bisnisnya bisa lanjut lagi, ya kan? Oke, itu tadi penanya pertama. Kita mau tanya dulu dari sisi sebelah kanan, mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Ya alma maternya kayaknya mirip-mirip nih sama baju saya. Janjian tadi sebelumnya ya. Oke, iya ada satu nanti. Kita kesana dulu ya Mbak. Silakan. Sebutkan namanya siapa dan pertanyaannya untuk siapa. Silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Dewi Sinta Amelia dari Politeknik PGRI Banten. Di sini saya ingin bertanya tentang pribadi aja, bukan dari siapapun. Sebenarnya saya juga ada keinginan untuk berbuka bisnis atau apapun itu, tapi di diri saya juga masih takut untuk memulainya. Kayak orang tua tuh nyuruh gak apa-apa buka aja, gimana caranya itu belakangan, yang penting nekat dulu. Tapi di sisi lain saya masih takut gimana caranya, gimana cara mulainya, terus juga untuk networking sekitar kayak gimana gitu. Jadi minta tolong penjelasannya untuk gimana ya, cara harus ngapain aja ya, gitu harus ya. ngapain aja dan mulainya tuh kayak gimana. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Desi kalau boleh tahu ketertarikan bisnisnya di bidang apa? Sebenarnya saya lebih suka ke musik. Oke. Tapi untuk sekarang apapun gitu. Jadi gimana cara mulainya aja dulu kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Desi. Mungkin Mbak Ave boleh menanggapi tadi pertanyaannya. Gimana cara mulainya dan gimana bangun networkingnya? Mungkin boleh dipertegas lagi nih Mbak dari penjelasan yang tadi. Dulu di hub-hub kita itu sering kita suka bikin namanya startup weekend. Ada yang pernah dengar nggak startup weekend? Startup weekend sebenarnya dimulai dari satu company di US juga namanya Techstars. Techstars ini sebenarnya dia making money-nya lebih banyak dia invest di beberapa startup dan at that time sekitar 20% unicorn Amerika itu dia punya saham. Jadi sebenarnya dia udah ada bisnis modelnya, tapi ada satu pilar community yang dia mau ngajarin ke orang cara untuk bikin bisnis
maksudnya ideas untuk menjadi bisnis yang viable atau enggak gitu ya. Jadi dalam waktu 54 jam dari Jumat sore ke hari Minggu sore itu kita bisa ada banyak hal yang kita ikuti, terus kita bisa ngetes. Jadi silahkan kalau mau di Google atau dicari gitu ya. Tapi udah ada yang pernah dengar tentang bisnis model Canvas? Sudah ada yang lakukan untuk isi dan dipandu? Nah, itu juga bisa membuat kita punya bayangan. Karena di bisnis model Canvas ini kita harus isikan produk kita tuh sebenarnya apa. Kalau misalnya mau musik, apa yang mau dimonetisasi, yang mau dijual-jualnya ke siapa. Terus ongkosnya berapa, HPP-nya gimana, strategic partner kamu tuh siapa. Gitu kan ya. Kamu butuh siapa untuk bisa membuat produk ini sampai ke orang yang mau beli gitu. Nah, semua itu kan pelan-pelan this is the thought process. Yang paling penting adalah tadi juga soal AI pun sama gitu ya. Kenapa mungkin anak-anak SMA di Hello Motion itu Hello Motion High School agak anti AI karena mungkin mereka lagi fokus untuk mengembangkan skillnya. Jadi teknologi itu bisa membantu mempercepat atau mungkin kalau kita mau lihat resultnya sama, tapi prosesnya itu nggak sama. Kalau kita betul-betul memang ingin meningkatkan skillnya kita sendiri, kita harus jalani prosesnya. Harus. Kita bukan bilang harus lama juga loh ya, dengan semua informasi, channel, akses teknologi. Kita mungkin dulu di zaman tahun 90-an, 2000-an kita belajar sesuatu butuh 5 tahun, anak sekarang mungkin setahun udah habis gitu ya, bisa gitu. Tapi tetap ada prosesnya. Nah, itu aja tuh di jalani satu-satu gitu ya, dan juga sering-sering ngobrol sama orang. Perspektif orang, tes market itu paling penting. Jadi kalau di dunia startup kita bilang dulu conventional business itu biasanya cara bikin produknya itu dengan air terjun metodenya. Air terjun tuh gimana? Air terjun bisa naik lagi nggak ke atas? Nggak bisa kan ya? Turun, bar gitu kan. Nah, jadi dulu gitu kita bikin godok sendiri, terus kayaknya oke nih, kayaknya oke. Terus pakai marketing, invest karena punya duit kan, terus lepas ke market, tau nggak laku. Nah, tapi mereka bisa hold ruginya karena mungkin itu udah punya modal. Startup nggak bisa, startup kan kita limited resources kan. Jadi kita tuh caranya dengan sering-sering market validation. Dan layernya itu kayak bawang lah gitu ya. Atau jadi kita di titik pertama maju ke titik 2 tes. Oke, bisa nih maju lagi ke titik ketiga. Mentok. Oke, mundur dulu ke titik 2, belok kiri dikit, maju lagi, bisa nih lewat jalan ini. Oke, maju ke titik 4, mentok lagi, mundur lagi, belok kanan lagi dikit. Jadi ada agility di startup kalau kita bilangnya. Agility itu apa sih, kayak kucing kamu lempar di balkon dia tetap bisa belok-belok mendarat gitu kan ya. Gimana kita juga lumayan bisa agile dengan perkembangan market teknologi yang segini besar, yang mungkin 6 bulan yang lalu sama sekarang itu ada bedanya gitu ya. Dan kamu masih tetap bisa jualan, tetap bisa relevan, produknya itu tetap bisa gitu kan. Nah, dengan modal yang enggak terlalu habis. Jadi ini ada banyak metodenya. Silahkan dibuka di YouTube atau di channel-channel yang lain gitu. Lean Startup Methods atau Business Model Canvas atau Startup Weekend itu sebenarnya panduannya seperti apa. Dan kalau ada di hub-hub, ada dekat kota kita ada yang bikin gitu ya, ikutan gitu. Support system, komunitas, bergabung dengan orang-orang yang sepikiran itu sangat membantu. Kalau kita ada 10 orang pakai baju merah, yang satu pakai baju biru, dibilang yang baju biru ini yang gila. Tapi kita cari aja kelompok yang lagi pakai baju biru juga. Oke, nice. Boleh tepuk tangan dong buat Mbak Fe. Tapi selain tadi yang udah dibagi ya, kan kita bisa harus temukan dulu misalnya apa yang kita suka, harus menyesuaikan dengan pasar juga. Tapi kadang-kadang ada kondisi bahwa kita di persimpangan nih Mbak. Haruskah kita tetap kekeh gitu dengan bisnis model yang kita inginkan untuk bisa nanti survive, atau tadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada? Sebenarnya lebih mending mana sih Mbak? Jadi kadang-kadang kita itu
ada yang namanya grit katanya. Grit, bahwa kita tuh cukup tekun, cukup lagi susah kita dorong lagi susah kita dorong lagi. Tapi juga gitu. ya, tapi kita harus tahu juga balance-nya. Kadang-kadang kita ini persistent atau kita ini stubborn. Oke. Ya kan? Nah, caranya sebenarnya ini kadang-kadang garisnya tipis banget. Kalau kita stubborn, kita caranya adalah dengan tes dan mau denger dari banyak orang. Masukan banyak orang. Dan juga lagi-lagi validasi pasar. Tadi ya kita ulang lagi, kalau misalnya memang orang tuh nggak mau beli, terus kita lihat nih apakah kita ini terlalu awal dari tren market. Kadang-kadang kita terlalu visionary. Kita mau mulai sesuatu yang orang lain belum siap untuk beli. Oke. Ya kan? Tapi untuk bertahan hidup, itu kita mau lewat jalan apa dulu nih? Itu tetap penting sebenarnya. Nah, ketika ada di persimpangan jalan, cari mentor, cari komunitas, cari support system. Jadi dan terus tes. Ada banyak jalan menuju Roma katanya kan. Iya. Oke, thank you Mbak. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Faye. Saya mau ke Mas Wadid menjawab pertanyaan tadi dari Desi nih Mas. Langkah apa yang harus dilakukan kalau ingin memulai bisnis gitu atau bekerja di industri ini? Mbak Desi yang tadi itu ya? Boleh berdiri lagi Mbak Desi biar Mas Wadidnya ingat. Nah, tadi saya ingat ada satu kata bagaimana meyakinkan orang tua ya. Mungkin saya menjawab yang itu dulu juga. Kondisinya mungkin kurang lebih sama. Mungkin malah saya lebih challenging ya, di mana bapak saya itu dokter, sampai saudara saya semuanya dokter, buyut saya dokter. Itu beban mental buat saya. Harapannya kalau dokter tuh pasti anaknya harus jadi dokter. Apalagi saya di kota yang tidak seperti Jakarta, kota Malang gitu ya. Informasi tidak banyak. Tapi yang saya lakukan waktu itu adalah meyakinkan mereka. Alhamdulillah sih bapak saya itu cukup moderat dan ibu saya adalah pengusaha. Itu privilege-nya. Jadi di sisi lain saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana hidupnya seorang pengusaha 24 jam. Itu yang menginspirasi saya kenapa saya berani untuk membuka usaha. Karena ya saya tahu kehidupan orang pengusaha itu seperti apa. Lalu yang saya lakukan tadi adalah meyakinkan dengan pembuktian sebetulnya. Dengan prestasi. Jadi saya itu kalau di Malang setiap hari Minggu saya selalu naik becak sendirian pergi ke lomba lukis. Bukan disuruh orang tua saya, tapi karena kemauan saya. Untuk pembuktian kemampuan saya sudah seberapa. Sampai saya tahu bagaimana minimal juara 3 di kota Malang. Caranya adalah menggambar polisi lalu lintas atau reok Ponorogo. Cuma itu, karena saya sudah tahu teknis-teknisnya. Oh, jurinya ini berarti sukanya ini. Jadi tahu polanya, tahu patternnya. Atau saya bagaimana meyakinkan orang dengan cerita-cerita saya. Jadi kesimpulannya adalah ternyata itu semuanya istilahnya adalah portfolio. Kamu harus menciptakan portfolio yang meyakinkan, yang bisa orang percaya bahwa kamu memang capable untuk hal itu. Jadi intinya adalah bikin portfolio sebagus mungkin, balik lagi biar portfolio itu yang berbicara. Kira-kira itu. Baik, tepuk tangan buat Mas Wadid. Gimana Desi, udah cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi tambahan? Cukup ya, diinget-inget dan diimplementasikan. Takutnya diinget doang gak dilakuin sama aja bohong ya. Oke, mantap. Tadi dari sebelah sini ada yang udah mau tanya juga, boleh. Ada mikrofon, boleh sebutkan namanya dulu. Ini lagi-lagi teman-teman dari Mercu Buana nih mau tanya.
Silakan. Okay, selamat sore Mas Wadid and Mbak Faye. So let me introduce myself. My name is Michelle from Mercubuana University. Jadi aku mau bertanya, tadi aku sempat highlight kan dari presentasinya Mas Wadid itu tentang nekat aja dulu. Nah sebelumnya kalau untuk nekat aja dulu yang pasti Gen Z ini sudah ada nih nekat dan juga pastinya ada motivasi. Tapi kadang Gen Z ini tuh suka gak konsisten gitu antara nekatnya dia sama motivasinya juga. Nah, gimana sih? I need your opinion about that. Gimana caranya kita bisa tetap tahan konsistensi dalam nekat menjalankan bisnis kita, apalagi yang aku tahu juga contohnya nggak usah jauh-jauh kayak dulu waktu saya SMP itu ada namanya teh boba, singfutang dan sebagainya. Sekarang yang menjadi tren itu adalah es teh Solo. Nah, itu juga yang bisa membangun konsisten suatu bisnis. Nah, itu gimana juga? Oke, so that's all for me. Thank you. Terima kasih Michelle. Tepuk tangan buat Michelle sekali lagi. Gimana nih ke Mas Wadid dulu, nanti boleh ditambahkan oleh Mbak Fe ya. Caranya biar nekat dan motivasi beriringan sejalan terus dan tetap bisa konsisten nih Mas menghadapi perubahan yang ada. Ya. Kerjaan saya itu sebetulnya adalah membuat imajinasi menjadi realita. Jadi ini secara teori ya. Di dunia ini ada 3 realita. Pertama realita subjektif, realita objektif. Realita objektif itu seperti yang kita lihat sekarang ini, hidung mancung, badan tegap. Realita subjektif itu kayak panas, dingin, jadi nggak bisa, yang bisa ngerasain cuma kita sendiri. Satu lagi ada realita intrasubjektif. Sesuatu yang nggak ada tapi diada-adain. Nah itu adalah kerjaan saya. Atau contoh lain tuh kayak negara, uang, itu kan nggak ada sebetulnya. Tapi diada-adain gitu. Jadi kamu percaya bahwa itu ada gitu. Nah itu adalah kerjaan saya. Makanya saya bikin animasi padi, karakter Cican yang nggak ada jadi ada. Karena aku suka itu. Jadi pertama kamu cari dulu apa yang kamu suka, dunia apa yang kamu suka. Apakah kuliner, apakah tadi membuat realita intrasubjektif, sesuatu yang ada jadi sesuatu yang nggak ada jadi ada, atau fashion atau apa. Tapi apakah itu nanti akan berpindah-pindah, itu memang hal yang wajar. Seperti apa yang saya alami. Dulu saya di ranah kreatif designer. Tugasnya membuat animasi untuk televisi. Lalu saya shifting ke bisnis edukasi kursus. Lalu saya shifting lagi ke pembuatan, saya pernah jadi sutradara video klip. Coklat, video klip Tip X, video klip Bumerang, saya pernah menjadi sutradara di situ. Lalu saya jadi udah kehilangan semangat karena gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya shifting bikin bisnis PH. Lalu saya pernah akhirnya ke bikin SMA sampai akhirnya bikin Cican tadi. Jadi itu semua berdasarkan juga pengalamanmu, tapi tetap apa yang saya lakukan adalah konsistensi di dunia itu pembuatan realita intrasubjektif tadi. Apa hal yang saya suka itu memang di situ gitu. Jadi sebetulnya berpindah-pindah pola pekerjaan itu wajar, tapi tetap konsisten di hal yang sama tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas. Kita ke Mbak Fe dulu, boleh ditanggapi mungkin? Tadi Mas Wadid bilang tahu dulu apa yang kamu suka. Tapi tahu apa yang kita suka dan kita itu bagusnya ngapain. Nah, di waktu kuliah, let's say SMA kuliah, ada program magang nggak? Ada yang dari universitasnya, tapi yang saya tahu ada banyak anak-anak mahasiswa yang lumayan aktif cari-cari sendiri. Jadi setiap kali dia libur agak panjang, dia reach out, dia aku mau bantu dong sebulan aja deh, aku cuma liburnya sebulan gitu, boleh nggak aku bantu-bantu di sini. Ini sebenarnya adalah channel untuk kita tahu kita sukanya di mana,
nggak sukanya apa, or kita itu bagus nggak bagusnya di mana. Kita ini kan bukan Superman, Superwoman ya. Kita pasti ada kekuatan dan kelemahan. Jadi dari situ itu kita juga menjadi portfolio sebelum kita benar-benar mulai mengerjakan sesuatu yang mungkin nanti kamu bilang aku mau kayak gini nih gitu. Nah, porsi-porsi seperti ini juga nanti bisa membuat role ketika mau bikin bisnis. Kalau kita mau bilangnya bikin bisnis ya atau memulai sesuatu. Apakah kamu CEO-nya? Tapi sebenarnya CEO itu apa sih? Tapi aku tuh sebenarnya orangnya tuh detail oriented dan benar-benar bisa generate sesuatu kerjaan dan I can make things happen. Jadi probably kamu itu harus jadi COO-nya gitu kan ya untuk operationnya. CEO itu biasanya orang yang kayak tadi nih, yang nggak ada diada-adain. Jadi harusnya CEO itu dibilangnya CVO, Chief Vision Officer. Sesuatu yang dia punya visi, yang dia orang lain belum bisa lihat, tapi aku udah bisa lihat. Tapi aku bisa menerjemahkan ini ke tim. Dan aku punya COO yang bisa membantu untuk make this happen gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kita tahu ketika kita mulai ikutan kerja, project, atau ikutan di beberapa sektor. Misalnya di dalam suatu company, aku ngerjain operation, I'm not very good at it gitu misalnya. Tapi pas ngerjain marketing yang butuh banyak hal kreatif, aku tuh keren banget di sini dan dapat banyak validasi, dapat pujian gitu ya. Itu jadi kita pelan-pelan tahu juga. Jadi modal terbesar ketika kita mau memulai sesuatu adalah kita tahu tentang kekuatan diri kita sendiri. Jadi kayak know your strength ya. Nanti dari sana baru bisa explore banyak hal lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Fe atas jawabannya. Sudah cukup terjawab Michelle? Oke, berikutnya ada penanya terakhir mungkin dari sini sebenarnya tadi luar atau dari sana juga ada. Kita persilakan aja ya untuk para pembicara untuk memilih mungkin mau yang mana nih Mas kira-kira. Boleh? Yang mau tanya boleh angkat tangan? Yuk silakan yang mana nih Mas Mbak? Sebelah sana, sebelah sini. Tadi di sini udah 2 ya, jadi mungkin sana yang paling belakang. Oke. Ya. Silakan. Yang ini ya Mbak? Ya. Oke. Sebutkan namanya siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Clarissa Paula dari kampus Politeknik PGRI Banten. Tadi kan udah dibahas ya banyak hal kayak tadi si Michelle udah notice itu termasuknya tantangan ya Michelle ya kalau aku tantangan dari diri sendiri gitu. Aku mau tanya seberapa penting sih umpan balik pengguna dalam proses pengembangan produk kayak bisnisnya Mas Adit tadi itu seberapa penting sih menurut Mas Adit gitu. Oke. Sudah lengkap pertanyaannya? Oke, terima kasih banyak. Talisa, right? Clarista, ya mohon maaf. Silakan, boleh langsung dijawab Mas. Jawabannya sangat penting karena itu adalah yang memvalidasi bahwa memang produk kita diterima. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah karena kita beruntung sudah ada di era orang bisa langsung komen, mereka mau komen tanpa dibayar, mau kasih masukan tanpa dibayar, mau rela waktunya hanya untuk memberi masukan, itu sangat penting. Jadi validasi itu bagian dari validasi sebuah produk. Misalnya kayak saya dalam merilis sebuah desain, itu saya lempar dulu desainnya, belum produksi. Tapi ketika itu sudah ada komen, ada like, atau bahkan ada yang mau order padahal belum ada barangnya. Nah itu enaknya tadi, intrasubjektif reality tadi. Belum ada barangnya tapi percaya itu ada gitu. Jadi itu sangat penting sekali, ya itu jawabannya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali, oke thank you Mas. Mbak Fe boleh? Mungkin daripada jawab satu pertanyaan dari kita berdua, mungkin pertanyaan lain. Oh biar kasih kesempatan yang lain ya, boleh. Ada yang mau tanya lagi, terakhir? Boleh dipilih yang mana nih Mbak? Jadi Gantian. mungkin di situ dulu ya yang pakai kemeja hijau. Boleh, Oke, silakan. ya, kamu. Iya, dia nengok ke belakang. Namanya siapa?
Ya baik, perkenalkan nama saya Dwi dari Politeknik PGRI Banten. Kalau dari saya sih, kalau misalnya zaman sekarang ya, kan banyak tuh ya anak-anak muda kalau misalnya tentang bisnis biasanya ada yang namanya kadang berinovasi atau mungkin yang sedang tren ya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini sebenarnya kalau untuk bisnis itu sendiri lebih baik kita mengedepankan membangun bisnis baru yang berinovasi atau memang kita yang membangun tren itu? Atau mungkin gini, gimana ya cara simpelnya, apakah kita membangun bisnis itu berdasarkan tren pasar, misalnya sekarang lagi ngetrennya boba, nah itu otomatis penjualannya akan naik. Atau mungkin kita harus memulai bisnis itu dengan inovasi baru, yang mungkin nanti ke depannya akan menghasilkan tren yang baru juga dari kita sendiri gitu. Menurut kakak gimana? Terima kasih Faye. Jadi lebih baik, terima kasih Faye lagi. Terima kasih Dwi. Pertanyaannya untuk Mbak Faye. Mbak Faye, jadi lebih baik Dwi. Jadi lebih baik riding the wave atau be the inventor gitu ya. Silakan Mbak. Oke. Ini kalau Mas Wadid pasti bilangnya inventor nih. Belum Jadi, tentu kata Mas Wadid. Bisnis itu bisa blue ocean atau red ocean kita bilangnya. Red ocean itu adalah udah lagi tren gitu ya. Semuanya bikin boba, ya udah kita ke sana gitu. Semuanya matcha. Semuanya matcha kita ke sana, semuanya lip tint kita ke sana gitu kan ya. Nah, satu, market nggak usah diedukasi karena sudah ada buy-in. Tetapi saingan banyak. Jadi sebenarnya apalagi kalau B2C, berarti kita harus mikirin cara untuk attract, untuk ngelihat ke produk yang ini kan. Nah, bagaimana suatu bisnis itu punya value yang bukan hanya menjadikan kamu nanti itu perang harga. Karena perang harga itu udah suatu dead end, udah jalan buntu aja. Kalau udah mulai perang harga harus tanya ke diri sendiri, sebenarnya saya tuh masih adding value gak sih untuk customer? Ketika ada 5 tukang boba yang sama, kamu salah satunya. Kenapa orang harus pilih kamu dan value-nya apa selain harga? If you can answer that, silakan bikin boba, gitu kan? Blue ocean, mungkin sesuatu yang baru, kamu punya visi, tapi ada juga aspek biaya untuk mengedukasi pasar, dan itu juga mahal. Jadi yang satu biaya untuk invent ya namanya mungkin marketing, untuk customer acquisition cost kita bilangnya ya CAC gitu. Yang satu lagi ini harus diedukasi nih pasarnya. Dan kadang-kadang itu juga mahal dan lama. Dan sebenarnya saya dulu ambil jalan itu yang mana sering banget juga ini gue kenapa bodoh banget ya, ini istilahnya tuh mau ngedorong batu besar di atas bukit untuk nanti dia bisa ngegelinding sendiri, tapi ini kok kagak sampai puncak ya. Nanti kalau misalnya udah dorong terus nanti aku udah keburu capek malah aku yang kegiling, batunya mati juga nih gitu kan. Nah, jadi semuanya itu pasti ada pro dan kontranya. Tapi kalau kamu betul-betul percaya sama inovasi kamu yang orang lain belum bisa lihat untuk mengedukasi pasar dan itu memang ada deadline untuk monetisasinya, silahkan lakukan itu. Sama lagi red ocean kalau mau lakukan juga nggak apa-apa gitu ya, udah jelas pasarnya mana, tapi selain perang harga value kamu apa? Apa yang bikin beda gitu ya diferensiasinya berarti? Apa yang bikin beda, kenapa orang harus pilih kita? Jadi validasi pasar, produk kita kenapa harus dibeli. Dan untuk itu satu hal, kita harus mengerti audiens. Jadi banyak sekali UKM, bisnis startup, jadi nggak cuma UKM ya, startup pun bikin dengan apa yang saya suka, apa yang saya bisa. Tapi nggak dites sebenarnya si orangnya ini sukanya apa, behaviornya apa. Sekarang udah nggak zaman lihat customer itu berdasarkan demografi. Demografi itu apa sih? Oh, tinggal di Banten, tinggal di Depok, tinggal di Bekasi, perempuan 15 sampai 20 tahun atau 25 sampai 30 tahun, pendidikan SMA, udah nggak bisa. Sekarang kita mau lihat customer itu berdasarkan behavior. Jadi ada aja mungkin anak umur 20 tahun behaviornya sama ada satu orang nih umur 45 gitu ya. Dan dia sukanya hal-hal tertentu dan mungkin produk dan cara pemasarannya A, yang tipe A itu ngena nih ke si behavior itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Faye dan juga Mas Wadid. Kita sudah
berakhir di sesi Q&A ini. Nanti kalau masih mau tanya-tanya lagi mungkin bisa networking langsung, bisa follow our speakers on social media, nanti bisa tanya-tanya di DM juga boleh ya Mas Mbak. Oke, langsung aja di connect nih, buka handphonenya, jangan lupa di follow masing-masing Instagramnya dan juga Instagramnya dari @america to get to know more about @america's event. To end this session, saya mau tanya closing statement dulu dari masing-masing pembicara kita sesuai dengan temanya Next Gen Network atau bisa dikatakan digital networking yang play vital components dalam industri kreatif dan entrepreneurship. If you can say like one statement as a closing statement, what would it be? Mungkin dimulai dari Mas Wadid dulu. To all of our viewers and audiences in here. Apa ya? Jadi bingung saya. Mungkin saya cuma mengulang lagi bahwa mumpung kalian masih muda, manfaatkan waktu kalian untuk bereksplorasi dalam kreativitas. Jangan takut untuk bereksperimen karena itu privilege kalian yang paling mahal adalah waktu. Karena tadi seperti yang saya singgung tadi, kalau kamu sudah tua, udah punya anak, udah punya keluarga, masa-masa emas untuk bereksplorasi, berkreativitas itu harus tidak sebanyak waktu muda. Jadi saya iri dengan kalian. Wah, oke. Terima kasih banyak Mas Waditya. Silakan Mbak Fei. Tahu tentang diri kita sendiri dan juga punya support system. Support system itu sangat penting. Orang-orang yang sepertinya bisa mengerti visi kita, gaya kerja kita, rajin-rajin ngobrol dengan orang, ikut program. Nah, kayak datang ke sini, mungkin ini bisa kenalan juga dengan universitas lain. Tadi beberapa yang mau bertanya gitu ya, itu udah suatu hal yang sebenarnya oke banget karena di dalam dunia ini kita ini orangnya banyak loh, di Indonesia aja 280 juta gitu ya, di dunia aja katanya sekarang udah 8 billion gitu. How can you stand out, right? Orang bisa lihat kita dari mana? Ya kita bersuara aja dulu, kita berani bertanya, kita berani juga untuk mengutarakan pendapat. Indonesia itu kan sangat komunal, kadang-kadang kita tuh tenggelam juga di dalam komunalnya kita gitu ya. Tapi ikut program, ikut komunitas, terus belajar karena sekarang apalagi di era digital ini cepet banget gitu. Dan pakai handphone kalian dan internet itu bukan hanya untuk TikTok-an gitu kan ya, tetapi untuk hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan skill. Jadi jangan cuma jadi viewers, tapi juga jadi doers. Boleh jadi inventors tadi seperti yang disebutkan. Boleh juga ikut gimana flow-nya riding the wave, tapi yang pasti adalah know your value, terus optimalisasi hal itu. Manfaatkan sebaik-baiknya termasuk digital networking yang ada di dunia tanpa sekat yang ada sekarang ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kita. Yang pertama tentunya sudah ada Mas Wahyu Aditya dan juga Mbak Fei Wongso yang sudah bergabung. And now is the time for us to end this discussion. Lagi-lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan nanti boleh langsung reach out to our speakers buat ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya lebih lanjut. Jangan lupa untuk bernetworking satu sama lain.